Good morning, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran bahasa Inggris pada saat ini. Dan tema yang kita angkat pada saat ini seperti Anda sudah dapat lihat di layar, yaitu belajar bahasa Inggris tanpa ribet dengan describing object. Ya, ini memang menjadi topik yang cukup hangat ya. Maksudnya belajar bahasa Inggris ini seakan-akan menjadi momok ya, dan rasanya susah sekali ya, padahal sebetulnya ada cara yang sederhana yang bisa kita tempuh dengan menggunakan metode describing object ini ya. Jadi describing object ini seperti disebutkan dengan namanya, yaitu menggambarkan objek atau menggambarkan sesuatu benda, atau mungkin tidak mesti benda ya, bisa juga hewan, bisa juga tumbuhan atau sosok ya, manusia. Tapi dalam hal ini kita membatasi, mungkin dalam hal ini adalah kita akan membatasi dalam hal benda ya, karena benda kan lebih mudah ditemui dan lebih gampang ya, lebih gampang untuk kita telaah lebih lanjut. Nah, ini caranya kita langsung saja ya. Jadi sebetulnya tidak susah ya. Dalam hal ini cara yang sederhana ini tidak perlu peralatan yang canggih. Jadi Anda cukup membutuhkan kertas, pulpen, dan benda-benda di sekitar Anda. Nah, jadi ini menggambarkan objek di sini ya. Kita dengan tujuan yaitu untuk berbicara atau speaking dalam bahasa Inggris, dan tapi menggambarkan bukan berarti harus menggambarkan secara visual ya. Misalnya kita menggambarkan dengan pensil, menggambarkan misalnya katakanlah sosok mobil misalnya di atas kertas, bukan seperti itu, tapi kita menggambarkan dalam bentuk kata-kata ya. Nah, ini kita lanjut saja ke contohnya aja ya, supaya lebih jelas. Nah, misalnya ini ada sebuah buku ya. Nah, dari buku ini kita bisa menggambarkan describing object by using a book ya. Jadi menggambarkan buku ini seperti apa. Jadi misalnya contohnya ada 5 bagian ya. Mungkin sebelum ini sebenarnya harusnya ada itu ya. Ada 5 bagian yang kita bisa gali, yaitu kita sebutkan dulu nama objeknya, yaitu buku. Kemudian bahan pembuatnya apa. Ya, contohnya misalnya kan kertas ya. Jadi habis itu warnanya apa, yang nomor 3 misalnya. Yang keempat, jumlah objek yang Anda punya, dalam hal ini buku yang ada di rumah ada berapa. Dan yang terakhir yaitu kegunaan objek tersebut, yaitu untuk apa. Nah, jadi Anda bisa telah. Nah, jadi ini dari 5 itu kita bisa menuliskan dalam 5 kalimat. Nah, ini contohnya misalnya, this is a book, it is made of paper, the color is blue, I have many books at home, I use it to read and write. Nah, ini seperti Anda lihat ya, ini ada 5 kalimat saja, dan pengertiannya ini adalah sebuah buku, ini terbuat dari kertas, warnanya biru, saya mempunyai banyak buku di rumah, dan saya menggunakannya untuk membaca dan menulis. Nah, seperti Anda lihat, ini penggambaran dari segi visual ya, penggambaran yang bisa kita lihat dan kegunaannya juga. Nah, tidak susah bukan? Nah, itu ya. Coba kita beralih ke contoh yang kedua ya. Selain buku, apa lagi sih yang bisa kita gambarkan? Nah, ini misalnya contohnya adalah ya sebuah penggaris. Nah, dari 5 poin tadi kita bisa menyebutkan namanya apa, terus kemudian yang kedua terbuat dari bahan apa, terus yang ketiga dari warnanya apa ya, dari gambar penggaris ini, terus jumlahnya ada berapa yang Anda punya di rumah, dan kegunaannya buat apa. Nah, ini misalnya contohnya, this is a ruler, it is made of plastic, the color is white, I have one ruler in my house, I use it to draw and write. Nah, ini adalah sebuah penggaris, ini terbuat dari plastik, warnanya putih, saya mempunyai satu penggaris di rumah saya menggunakannya untuk menggambar dan menulis. Nah, ini seperti Anda lihat tidak susah ya, jadi masih sebatas 5. Sebetulnya sih bisa lebih dari 5 ya, tapi ini kita batasi dulu supaya tidak terlalu sukar. 5 dulu sebagai awal mulanya. Nah, terus contoh yang lain lagi supaya lebih menggambarkan kemudahannya ini, yaitu ya, seperti Anda lihat ya, ini towel ya, handuk. Nah, ini apakah bentuknya apa, nama bendanya apa, terus terbuat dari apa handuk tersebut, warnanya apa,
terus ada berapa banyak handuk di rumah, kemudian gunanya apa. Nah, ini contohnya misalnya this is a towel, it is made of cotton, the color is blue, I have some towels at home, I use it to dry my body after taking a bath. Ya, ini adalah sebuah handuk, ini terbuat dari katun, warnanya biru. Saya punya beberapa handuk di rumah, saya menggunakannya untuk mengeringkan badan saya setelah mandi. Nah, ini seperti Anda lihat, tidak terlalu sukar ya sebenarnya untuk berbicara dalam bahasa Inggris ya, tidak mesti harus menunggu untuk bertemu dengan penutur asli bahasa Inggris ya. Cukup Anda bisa mungkin mengerjakan di rumah ya, Anda tulis dulu di kertas, terus Anda konsep dulu ya. Ya, kalau memang Anda belum terlalu lancar ya, mungkin Anda bisa tuliskan dulu di kertas supaya lebih memantapkan diri Anda juga, selain juga untuk bisa melatih kosakata Anda supaya lebih bertambah ya. Nah, ini habis itu apakah langsung begitu saja mungkin? Ya, ini saran saya ya untuk proses berbicaranya ya setelah menuliskannya. Anda bisa melalui 3 tahapan ini. Jadi pertama ya very slow, sangat lambat dulu. Jadi misalnya yang tadi contohnya tadi this is a book ya kan ya, this is a book, it is made of paper dan seterusnya. Nah, Anda ucapkan dengan sangat lambat. Ya, misalnya this is a book. It is made of paper. The color is blue. I have many books at home dan seterusnya. Nah, ini kegunaannya apa sih? Membaca dengan very slow, sangat lambat ini. Karena dengan begitu Anda bisa mendengar ya suara Anda lewat telinga Anda juga. Ya, jadi ibaratnya Anda bisa mendengar dan Anda bisa melatih kefasihan Anda dalam mengatakan kata per kata, apakah mungkin ada kekeliruan dalam pengucapannya atau tidak. Nah, atau mungkin Anda merasa ragu, ini kira-kira pengucapannya benar atau enggak ya. Nah, Anda bisa mengecek juga nanti setelah pengucapan yang pertama. Anda bisa mengecek, Anda bisa memeriksa di Google Translate ya, di Google Terjemahan, atau mungkin lebih baiknya di kamus bahasa Inggris ya. Bahasa Indonesia atau Indonesia Inggris ya terserah. Nah, gunanya yaitu supaya lebih memastikan pengucapan Anda ya, pronunciation Anda tepat sesuai dengan yang diinginkan, ya itu. Nah, setelah fase pertama ya, fase pertama very slow, sangat lambat sudah Anda lalui. Nah, mungkin sekarang agak bisa lebih cepat ya, Misalnya, this is a book, it is made of paper. The color is blue. I have many books at home. I use it to read and write. Nah, misalnya begitu. Nah, mungkin Anda agak sedikit terbata ya. Kayak saya juga tadi agak terbata juga sebetulnya ya. Jadi, tidak masalah ya. Anda akan melatih terus ya. Anda bisa melatih terus kemampuan Anda dalam membaca itu sehingga bisa lebih terarah ya, bisa lebih mantap lagi, dan terutama memang untuk melatih kefasihan Anda, jadi fluency dalam berbicara dalam bahasa Inggris. Nah, setelah mungkin cepat, oke. Nah, sekarang bagaimana kalau Anda melatih cara berbicara Anda lebih cepat dari yang pertama, apalagi dengan yang kedua. Misalnya contoh kembali lagi yang tadi yang book tadi ya, misalnya this is a book, it is made of paper, the color is blue, I have many books at home, I use it to read and write. Nah, seperti Anda lihat ya, mungkin ya ini sulit mungkin bagi Anda, tapi tidak masalah. Anda jajal saja, Anda coba terus-menerus, Anda latih mengucapkannya, dan kalau bisa memang Anda hafal juga. Misalnya jangan dibaca terus, misalnya Anda tutup, terus Anda coba melatih pengucapan tadi ya, 5 kalimat tadi dengan cepat, dengan sangat cepat semampu Anda. Tujuannya tadi seperti saya katakan untuk melatih fluency, untuk melatih kefasihan Anda dalam berbahasa Inggris. Oke, mungkin itu saja ya, singkat saja ini tentang jadi belajar bahasa Inggris dengan tanpa ribet ya, dengan menggunakan describing object. Nah, ini jadi Anda bisa gunakan benda-benda di sekitar rumah Anda. Ini tadi contohnya kan buku, penggaris, handuk ya. Jadi mungkin Anda bisa menggunakan, misalnya katakanlah kalau Anda punya mobil di rumah ya, Anda bisa ceritakan tentang mobil Anda ya, warnanya apa, terus terbuat dari apa, bahan materialnya, kemudian berapa yang Anda punya di rumah mobilnya ya, ada berapa mobil yang Anda punya di rumah, terus kegunaannya buat apa, dan seterusnya. Ya, mungkin juga yang lain, mungkin Anda punya televisi atau Anda punya jam tangan dan sebagainya, Anda bisa ceritakan kembali.
ya. Nah, ini tidak susah kan sebetulnya ya, tapi memang butuh kerja keras juga, jadi bukan berarti juga tanpa ribet, tapi mudah, semudah menjalani jalan tol kan tidak juga ya, tapi harus ada proses untuk itu, dan intinya juga jangan menyerah. Jangan bosan-bosan untuk terus berusaha. Oke, begitu saja mungkin dari saya, dan mungkin dari segi pemaparan, mungkin kalau ada yang mungkin Anda bingung, mungkin atau Anda belum paham, ya, memang keterbatasan dari segi video. Dan kalau Anda mungkin ingin lebih mengetahui isi dari materi ini secara tertulis, Anda bisa mengakses linknya di artikel saya di Kompasiana. Ini saya juga posting, saya juga unggah di Kompasiana artikel ini dalam bentuk tertulis. Nanti Anda bisa lihat di deskripsi ya linknya, jadi Anda bisa klik dan Anda bisa baca untuk lebih jelasnya. Nah, akhir kata, saya terima kasih banyak. I thank you for your attention. Saya terima kasih kepada Anda yang sudah menyempatkan untuk menonton penjelasan singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat. I hope it is useful for you, help you to improve your English. Oke, terima kasih. Thank you for your attention and see you next time. Bye-bye.